Bunda-bunda, ciwi-ciwi yang lagi pada PMS sama kayak aku nggak sih? Selain gampang banget tantrum, juga pengennya tuh makannya yang pedes, seger berkuah gitu. Ubur-ubur ikan lele, daripada nganggur, kita bikin sendiri aja le. Nah, pertama-tama tepung terigu, diberi garam, penyedap, dan bumbu halus yang terdiri dari bawang putih dan juga merica. Setelah itu, tuangkan air yang benar-benar mendidih, dan kita uleni sampai menjadi bubur kayak gini. Setelah itu, tambahkan tepung kanji. Ini kita uleni sampai adonan benar-benar kalis ya teman-teman. Ambil sedikit adonan, kemudian beri isi telur dadar biar rasanya makin lezat dan bergizi. Rebus ciloknya di air mendidih dan tambahkan sedikit minyak supaya ciloknya tidak pada gancet. Jika udah mateng, angkat dan tiriskan. Karena lagi pengen makan yang seger, pedas berkuah gitu, jadi aku tumis bawang merah, bawang putih, cabai-cabean, dan juga kencur sampai mateng tanak. Tambahkan air secukupnya, bumbui dengan garam, gula penyedap, dan biar makin endul, aku juga tambahkan 1 butir telur yang dikocok lepas kayak gini. Jika rasanya udah mantep, masukkan cilok dan tambahkan sawi hijau biar makin enak. Dimasak sebentar lagi dan cilok kuah seblak siap disajikan deh. Sebelum disantap, kucuri dengan air jeruk limau biar makin mantul. Ini enak banget, selamat mencoba. TBL, takut banget loh aku ketinggalan bikin menu yang satu ini karena berseliweran terus di FYP ku. Campur dulu tepung kanji, garam, penyedap, dan merica bubuk jadi satu. Kemudian aku belah tahu menjadi 2. Genjetin aja pakai tangan hingga keluar cairan dan jangan sampai hancur ya teman-teman. Lalu gulingkan ke tepung kanji. Jika tahunya sudah terselimuti dengan tepung kanji, kita diamkan beberapa saat lalu goreng di minyak panas. Menggunakan api kecil aja supaya matangnya merata. Sambil nunggu matang, aku juga ulek cabai rawit, gula jawa, dan juga garam. Tambahin air asam jawa biar makin seger. Sambal rujaknya udah jadi, pas banget. Cireng tahunya juga sudah matang, siap deh untuk kita sajikan. Cireng tahu bumbu rujak ini enak banget, selamat mencoba dan matur nuwun. Lengah dikit, tempe yang seuprit ini bakal jadi cemilan favorit keluarga. Tempe yang sudah diserut kemudian ditambahkan dengan tepung bumbu, 1 butir telur, dan irisan daun bawang secukupnya. Kemudian diulen-ulen, diaduk-aduk sampai membentuk adonan seperti ini ya teksturnya teman-teman. Kemudian teman-teman bisa panaskan minyak goreng, lalu kita goreng aja di minyak yang panas ya dengan cara dikeriwil-keriwil kayak gini ya teman-teman biar nanti hasilnya lebih crispy. Nah, gorengnya pakai api kecil aja teman-teman biar nanti hasilnya itu menjadi kriuk sempurna dan udah jadi deh tempe kriwilnya. Dicocol pakai saus sambal maupun pakai lombok rawit kayak gini, nikmat banget. Selamat mencoba ya, matur nuwun. Bojoku cemburu guys, gara-gara aku ketemuan sama Lee Min Ho. Udah aku jelasin kalau ketemunya itu cuma dalam mimpi, masih aja ngambek. Biar nggak jadi ngambek, bapaknya anak-anak mau aku buatin cemilan favorit doi. Nah, pertama-tama bawang merah, cabai-cabean, terasi, garam, kaldu bubuk kita haluskan pakai alat yang best seller pada masanya. Siram pakai minyak yang benar-benar panas lalu diaduk rata. Masukkan sambalnya ke dalam tempe yang sudah aku belah tapi tidak sampai putus kayak gini. Larutkan tepung bumbu, daun bawang, dan juga sedikit air sampai kekentalannya seperti ini. Lalu kita mandiin tempenya dan kita goreng di minyak yang panas dengan api kecil. Goreng sampai kuning keemasan kayak gini dan tempe jeletot siap untuk kita sajikan. Guys, suamiku nggak jadi ngambek, katanya ini enak banget loh. Selamat mencoba ya. Bentukannya aja udah kayak jenglot, cilik, welek, dekil, ireng. Tapi lihatlah teman-teman, pisangnya ini masih bagus, nggak busuk sama sekali, serta manis rasanya. Karena pisang kepoknya cuma sedikit, jadi aku mau bikin cemilan yang simple-simple aja. Pisang yang sudah dikukus sampai mateng, kita masukkan ke dalam sebuah mangkok. Haluskan pakai mundu kayak gini, tambahkan tepung terigu dan juga gula pasir serta sedikit garam. Diuleni sampai semuanya tercampur rata. Nah, kalau udah tercampur rata, ambil sedikit adonan, lalu kita masukkan coklatos rasa coklat, kita tutup sampai bentuknya seperti ini ya teman-teman. Gulingkan saja ke tepung panir, lalu ini kita diamkan sebentar dan goreng sampai kuning kecoklatan seperti ini. Dan pisang goreng isi coklatos siap deh menemani hari Anda bersama secangkir kopi yang nikmat. Selamat mencoba ya.
Sore-sore Pak suami merengek minta dibikinin cemilan. Kenapa kayak tahu bulat sih Pak? Ngomongnya dadakan, jadi kan aku nggak persiapan. Karena di rumah cuma punya kentang dan bojoku itu minta cemilan yang anti mainstream, jadinya aku bikinin kayak gini aja. Kentang yang sudah diserut, dikukus sampai matang. Kalau kentangnya udah matang, tambahin tepung terigu, garam, dan merica bubuk. Hampir aja amnesia, aku juga tambahin daun bawang, cabai merah, dan juga bawang putih bubuk. Aduk-aduk sampai tercampur rata, jangan lupa juga dikoreksi rasa. Ini adonannya memang jemek ya teman-teman, kemudian kita gulingkan ke tepung panir, kita pulung-pulung sampai bentuknya seperti ini. Diemin sebentar biar tepung panirnya nempel, lalu kita goreng di api kecil sampai warnanya kuning keemasan seperti ini. Sajikan dengan saus sambal nikmat banget. Selamat mencoba ya teman-teman. Sebenarnya masak itu bukan my passion ya teman-teman, tapi aku sadar aku bukan Nikita Willy maupun Chelsea Islan, jadi aku mau masak yang gampang-gampang dulu aja. Kebetulan di rumah masih punya 2 bungkus spaghetti instan, lalu aku masak aja sesuai petunjuk kemasan. Tambahkan tepung terigu lalu dicampur sampai rata. Ambil sedikit adonan lalu beri isi sosis dan kita pulung seperti ini. Celupkan ke kocokan telur lalu gulingkan ke tepung vanil. Lakukan semua sampai selesai ya, kemudian kita diamkan sebentar dan digoreng di api kecil sampai kroketnya berubah menjadi kekuningan seperti ini, lalu angkat dan siap sajikan. Enak banget dinikmati ketika masih hangat begini. Jangan lupa dicocol dengan saus sambal nikmat banget. Kebetulan di tempatku juga lagi hujan, cocok banget buat cemilan sehari-hari. Nikmat mana lagi yang kau dustakan? Beginilah caraku menghilangkan amarah yang bergelora di dalam jiwa. Nah, pertama-tama Indomie yang sudah aku remuk direbus sampai matang, lalu pindahkan di dalam sebuah mangkok. Masukkan bumbu mie instan, potongan daun bawang, dan juga bakso biar makin lezat dan bergizi. Untuk mencegah stunting, aku juga tambahin 2 butir endok pite, lalu diaduk-aduk sampai tercampur rata. Panaskan minyak goreng, kemudian letakkan kulit lumpia dan tuang adonan mie telurnya. Tutup lagi dengan kulit lumpia dan kita goreng sampai matang. Dan udah jadi deh martabak mie telurnya. Ini enak banget, selamat mencoba dan matur nuwun.